Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, kembali lagi bertemu di channel ini, di channel Belajar Elektronika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya memanfaatkan artificial intelligence atau AI dalam proses pembelajaran. Nah, jika AI atau artificial intelligence ini kita manfaatkan dalam kegiatan pembelajaran, ini cukup luas kegunaannya. Mulai dari tahap persiapan bahan ajar, proses pembelajaran sampai dengan pelaksanaan asesmen. Nah, dalam persiapan pembelajaran seperti pembuatan RPP, kita bisa menggunakan aplikasi yang paling banyak digunakan saat ini yaitu ChatGPT. Nah, itu baru salah satu contoh aplikasi. Nah, kemudian penggunaan aplikasi Google Slide, kemudian Tom Apps untuk membuat media presentasi. Ya, kemudian ada aplikasi Quizzes yang banyak digunakan dalam melakukan asesmen yang sangat praktis dan mudah. Secara sejarahnya, artificial intelligence ini itu telah menjadi topik yang semakin populer dan menarik dalam beberapa tahun terakhir. Nah, dalam era digital yang semakin maju, teknologi AI dianggap sebagai salah satu kunci untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor seperti manufaktur, keuangan, kesehatan, dan bahkan dunia pendidikan. Nah, AI ini adalah ilmu yang berkaitan dengan pembuatan mesin dan program yang dapat belajar dan berpikir seperti manusia. Dalam konteks ini, belajar itu merujuk pada kemampuan mesin dan program untuk memproses informasi dan memperbaiki kinerja mereka sendiri seiring dengan waktu. Nah, berpikir itu berarti merujuk pada kemampuan untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan berdasarkan data yang diperoleh. Nah, bagaimana cara memanfaatkan artificial intelligence dalam pembuatan materi pembelajaran seperti slide presentasi, teman-teman tetap ikuti video ini sampai dengan terakhir. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Di tengah pro dan kontra tentang pengembangan artificial intelligence, apalagi dalam dunia pendidikan, ini kadang dianggap dapat mengancam pekerjaan ya yang ada di lingkungan pendidikan. Tapi kita bisa mengambil sisi positif dari artificial intelligence ini. Nah, salah satunya dapat kita manfaatkan dalam membuat materi pada saat mempersiapkan proses pembelajaran. Nah, dalam membuat materi berupa slide presentasi, kali ini kita akan memanfaatkan sebuah aplikasi yaitu Google Slide. Nah, bagaimana caranya? Nah, di video ini akan dijelaskan langkah demi langkah bagaimana cara membuat slide presentasi dengan menggunakan Google Slide. Nah, cara yang pertama, teman-teman masuk ke akun masing-masing. Di sini saya menggunakan akun belajar.id. Kita klik di sini Google Drive ya, atau bisa dengan mengetikkannya yaitu drive google.com. Nah, setelah itu teman-teman klik new. Kemudian pilih di sini Google Slide. Klik Google Slide. Kemudian blank presentation. Setelah jendela blank presentation terbuka, teman-teman perhatikan di bagian menu ada file, edit, ada view sampai dengan help ya. Kita ke menu extension. Kemudian add-ons. Klik add-on. Kemudian get add-on. Nah, selanjutnya teman-teman di sini karena kita akan mengintegrasikan GPT dengan Google Slide, maka teman-teman selanjutnya klik di sini di bagian search apps GPT. Kemudian klik enter. Nah, setelah itu teman-teman di sini ada perhatikan ada create presentation slide with AI in seconds. Kemudian kita klik install. Continue. Di sini teman-teman pilih akun Gmailnya yang akan digunakan. Saya menggunakan akun belajar.id. Ya, kita scroll ke bagian paling bawah. Kita klik allow. Oke, di sini muncul jendela baru. Kita klik next. Kemudian
klik done untuk menyelesaikan proses instalasi. Nah, di sini kalau tulisannya sudah berubah menjadi uninstall. Magic Slide-nya sudah berhasil kita integrasikan dengan Google Slide ya. Kemudian di sini kita klik close. Kita kembali ke jendela Google Slide atau presentasi. Teman-teman klik di sini extension. Kemudian kita scroll ke bagian bawah, ada Magic Slide aplikasi untuk GPT Slide dengan menggunakan GPT. Kemudian klik open. Kemudian di bagian layar di sebelah kanan itu akan muncul Magic Slides. Kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Setelah sampai masuk ke jendela ini, teman-teman perhatikan di sini ada summarize, kemudian ada text, kemudian ada color and font. Nah, bagian summarize ini gunanya merinci teks apa yang akan kita masukkan ke slide presentasi. Dan kemudian ada total number. Limitnya di sini diberi batasan maksimal 10. Kemudian di bagian paling bawah di sini teman-teman perhatikan Magic Slide Add Tutorials Credit 1, karena pada akun ini sebelumnya saya sudah pernah mengenerate 2 kali slide presentasi, maka kreditnya di sini tersisa 1 ya. Kalau kita perhatikan di sini saya menggunakan mode free, jadi tidak berbayar. Nah, bagaimana kalau berbayar? Kalau berbayar teman-teman, ini coba kita buka di new tab. Kita bandingkan dengan Google Slide yang berbayar, itu perbedaannya seperti apa dengan yang free. Yang free dengan $0 install Magic Slide-nya, kita perhatikan di sini maksimal 3 presentation per month ya. Dan jadi yang diizinkan hanya 3 kali pembuatan presentasi dalam 1 bulan. Kemudian ada yang untuk Pro Monthly dengan harga $16. Apa saja keuntungan yang kita dapatkan? Yaitu 50 presentasi per month. Kemudian bisa teman-teman baca lagi keuntungan lainnya. Nah, di sini karena saya menggunakan mode free, maka pembuatan slide presentasi yang diizinkan yaitu hanya sebanyak 3 kali ya, per bulan. Agar teman-teman bisa membuat slide presentasi lebih dari 3 kali, yaitu memiliki lebih dari 1 Gmail. Jadi dengan menggunakan lebih dari 1 Gmail, kita bisa memaksimalkan pembuatan presentasi lebih dari 3 kali. Nah, kita kembali ke lembar kerja. Teman-teman kosongkan saja untuk refresh teksnya. Ini berarti teks apa yang akan kita masukkan ke slide presentasi gitu ya. Kemudian di bagian teks, di sini enter topik apa yang akan kita jabarkan di slide presentasi. Misalnya di sini saya ingin menjelaskan tentang rangkaian PLC, rangkaian programmable logic control di bidang teknik elektronika industri. Kemudian refresh teksnya kita kosongkan saja, yaitu optional. Kemudian instructionnya yang mungkin bisa ditambahkan berbahasa Indonesia. Kemudian slide-nya di sini kita gunakan slide maksimal. Nah, selanjutnya teman-teman di sini ada replace existing slide. Ini gunanya untuk mengganti slide yang sudah kita buat sebelumnya di lembar kerja, maka otomatis slide yang sudah kita buat tadi akan digantikan oleh slide yang baru. Nah, kemudian di sini ada image for each slide, berarti kita ingin menambahkan gambar di masing-masing slide-nya. Nah, jika sudah selesai, kita pastikan lagi. Kemudian untuk jenis color dan fontnya, silakan teman-teman sesuaikan untuk font yang diharapkan seperti apa dan warnanya nanti seperti apa ya, silakan dicocokkan sesuai dengan kebutuhan presentasi. Oke, jika sudah selesai, kita kembali ke menu teks tadi, kita pastikan lagi. Setelah semuanya oke, maka terakhir kita klik generate. Tunggu sampai proses generate-nya selesai. Nah, di sini teman-teman, karena kita menggunakan mode free, proses generate-nya memakan waktu kurang lebih 100 detik ya, atau setara dengan 1,5 menit.
Oke, jika proses generate-nya selesai, teman-teman kita perhatikan di bagian paling kiri. Kita scroll dulu di bagian paling atas ya, untuk rangkaian PLC. Kemudian di bawahnya tertulis presentasi bahasa Indonesia. Ini nanti bisa kita sesuaikan lagi ya, misalnya ada teks yang mungkin tidak diperlukan, bisa kita hapus atau kita cocokkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di slide yang kedua, ini menjelaskan tentang topik PLC apa saja yang akan dipelajari ya. Yang pertama yaitu rangkaian PLC adalah komponen otomatisasi industri. Sampai dengan yang keempat, banyak yang digunakan dalam otomatisasi proses produksi. Kemudian di slide ketiga, komponen rangkaian PLC. Ini komponen-komponennya apa saja. Kemudian di slide yang keempat, keunggulan dari rangkaian PLC. Slide yang kelima, aplikasi rangkaian PLC dalam bidang elektronika. Kemudian perbandingan PLC dan mikrokontroler. Nah, teman-teman perhatikan di sini, ini bagian subjudul tertimpa dengan teks yang ada di bagian penjelasan ya. Kita bisa cocokkan lagi, kita bisa atur. Caranya teman-teman klik aja di bagian teks, kemudian pindahkan ke bawah posisinya. Seperti itu. Oke, lanjut ke slide yang ketujuh. Merek rangkaian PLC yang terkenal itu ada Siemens, ada Allen Bradley, Mitsubishi, sampai dengan Omron. Omron ini PLC yang paling sering digunakan. Instalasi rangkaian PLC, kemudian maintenance rangkaian PLC, sampai ke bagian kesimpulan. Cukup mudah teman-teman dengan menggunakan Google Slide ini, memberikan kita efektivitas dalam segi waktu ya, membuat presentasi yang seharusnya kita membutuhkan waktu lebih banyak, tapi dengan menggunakan Google Slide kita menggunakan waktu yang sedikit dalam membuat satu bahan presentasi. Nah, inilah yang bisa saya jabarkan, saya jelaskan tentang penggunaan memanfaatkan artificial intelligence dalam membuat presentasi dalam kegiatan pembelajaran. Untuk video selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi lainnya untuk pembuatan slide presentasi ya. Tetap teman-teman ikuti di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.